Jadi abses gigi itu merupakan rongga patologis atau bisa kita sebut kantung nanah. Gejalanya biasanya ada rasa nyeri ya, nyerinya biasa berdenyut gitu. Terus ketika kita mengunyah atau menggigit makanan itu berasa sakit. Dokter ada tips gak supaya kita tidak terkena penyakit gigi yang serius, contohnya abses gigi? Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai penyakit, berbagai topik mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini yang akan kita bahas adalah mengenai kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai abses gigi. Dan tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas abses gigi. Saya akan ditemani oleh dokter kita, Dokter Ovila Rofias. Selamat sore, Dok. Sore. Minal aidin, Dok. Minal aidin. Jadi episode pertama setelah Lebaran. Yang dimana kita akan bahas mengenai abses gigi, Dok. Oke. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan pertama yaitu sebenarnya abses gigi itu seperti apa, Dok? Jadi abses gigi itu merupakan rongga patologis atau bisa kita sebut kantung nanah yang terjadi karena adanya infeksi bakteri pada gigi dan jaringan penyangga sekitarnya gitu. Jadi abses itu merupakan produk dari infeksi si bakteri. Gitu. Lalu ketika orang sudah terkena abses gigi ini, Dok, ada gejala khusus nggak biar maksudnya itu didiagnosa seperti itu? Gejalanya biasanya ada rasa nyeri ya, nyerinya biasa berdenyut gitu. Terus ketika kita mengunyah atau menggigit makanan itu berasa sakit. Kemudian bisa jadi bau mulut sih biasanya. Lebih ketara tuh terasa bau mulut yang lebih parah. Terus ada rasa asin-asin sedikit di dalam mulut ya, karena ada nanah-nanah yang keluar. Spesifiknya sebelah mana, Dok? Sebelah mana? Maksudnya sebelah mana? Di bagian gigi yang terinfeksi gitu. Biasanya tuh di dalam gigi, di dalam rahang ya. Ada gigi yang terinfeksi, ada absesnya tapi tidak terasa bengkak, tapi ada juga yang bengkaknya udah mulai membesar, jadi mulai berasa bengkaknya gitu. Berarti kalau sudah terkena gejalanya itu langsung ada tindakan kah atau gimana? Iya, ketika teman-teman merasa ada yang nggak enak nih, sakit nih pada gigi pas ngunyah, itu bukan selalu abses sih sebenarnya gitu. Cuman bisa langsung periksakan ke dokter gigi, nanti kita yang melihat kalau benar-benar ini abses, kita akan melakukan perawatan medis di dalamnya. Berarti yang dibilang katanya bisa sembuh sendiri itu mitos, Dok? Nggak bisa sih. Abses itu terjadi karena ada penyebabnya, infeksi. Nah, infeksi itu pasti ada penyebab infeksinya. Selagi penyebab infeksinya tidak kita tangani, abses itu bisa muncul lagi terus gitu. Bisa karena gaya hidup atau bisa jadi infeksi? Jadi penyebab infeksi itu pasti dari bakteri. Nah, bakteri itu muncul atau adanya karena ada pemicunya gitu, seperti kebersihan mulut, sisa makanan di gigi atau sisa makanan gusi, karang gigi yang menumpuk juga. Intinya sih kebersihan mulut harus dijaga agar mencegah terjadinya infeksi dari si bakteri gitu. Nah, kaitan mencegah nih, Dok, langkah-langkahnya supaya nih Sobat Pandawa di luar sana bisa tahu, bisa lebih aware lagi supaya mencegah abses gigi biar tidak terjadi atau mungkin biar nggak tambah parah. Iya, balik lagi sebenarnya intinya adalah untuk mencegah semua penyakit dalam mulut itu adalah menjaga kebersihan mulut. Nah, kebersihan mulut itu bisa teman-teman lakukan dengan menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan dental floss ya, membersihkan sela-sela gigi, kemudian membersihkan karang gigi secara rutin ya, sama menghindari makan makanan yang memicu timbulnya bakteri gitu. Kalau abses gigi, apakah ada risiko komplikasi, Dok? Ke penyakit lain atau ke organ lain? Ada. Jadi abses gigi itu kan infeksi ya. Infeksi dari gigi ini bisa menjalar ke organ-organ yang lain. Kalau untuk simpelnya dekatnya sih tenggorokan. Ada juga bagian bawah rahang ini kalau misalnya infeksinya absesnya udah mulai membesar, itu bisa terjadi pembengkakan pada bagian bawah lidah ya, sehingga bisa membuat sulit bernafas. Kemudian parahnya lagi, infeksi bisa masuk ke pembuluh darah, menyebabkan sepsis, dan itu bisa mengancam nyawa juga. Berarti separah itu ya? Kalau dilihat dari faktor resikonya ya bisa.
Jadi Sobat Pandawa harus lebih hati-hati lagi, lebih jaga kesehatannya lagi biar tidak terkena abses gigi ya dok ya. Betul. Nah terakhir nih dok, dokter ada tips gak supaya kita tidak terkena penyakit gigi Oh, yang oke. serius, contohnya abses gigi? Jadi, biasanya kalau orang-orang biasanya suka menunda-nunda ya, menunda-nunda untuk ke dokter gigi. Jika ada masalah gigi, langsung, ke dokter gigi dan konsultasikan ke dokter gigi sebelum, masalah gigi ini menjadi berat gitu, sebelum muncul komplikasi-komplikasi yang lebih berat Ya, gitu. karena ditunda-tunda dok ya. Sedini mungkin lah. Jika udah mulai merasa ada yang nggak beres di mulut, Langsung. segera mungkin ke dokter gigi. Yap, itu tips yang sangat oke dari Dokter Oktila. Terima kasih Sobat Pandawa, dan tadi sudah jelas banget abses gigi dijelaskan, dikupas secara tuntas oleh dokter. Tentunya jangan khawatir, masih banyak episode selanjutnya, dan masih banyak juga yang akan kita bahas mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan karena tadi sudah jelaskan, episode kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, supaya channel YouTube-nya Klinik Utama Pandawa, khususnya di podcast Tanya Dok, semakin oke lagi. Saya Aditya Nanda pamit. Saya Dokter Gigi Oviela Ropias. Ya, see you today. So, see you. Bye-bye. Dah.